Halo sahabat Pedang Utara, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari Sang Legenda part ke-22 sampai 23. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi sahabat yang mau mentraktir admin kopi, link sawerianya akan admin sediakan di kolom deskripsi dan kolom komentar. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya serta tombol loncengnya. Bantu admin mengembangkan channel ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Lucas yang berada di tubuh Frey sangat marah pada Haynes. Ia lalu berkata, semua anggota keluarga Black lah yang menyebabkan kematian Frey. Frey lalu kembali berkata, bisakah kau membayangkan bagaimana perasaan Frey? Dia diremehkan oleh semua orang, diinjak-injak harga dirinya. Dia bahkan dibuang oleh keluarganya, termaksud juga kau. Sejak dia lahir, tidak ada satu menit pun, bahkan tidak ada satu detik pun dia merasa senang dengan dirinya sendiri. Anak itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dalam kesepian dan rasa sakit adalah menyerah pada hidupnya sendiri. Terlihat Haynes yang sangat terkejut, ia lalu berkata, maksudmu adikku bunuh diri? Namun sontak Frey terdiam mendengar suara dari pemilik tubuh yang sebenarnya berucap, jangan. Kita lalu diperlihatkan jiwa dari Frey remaja yang kembali berkata, jangan lakukan itu pada kakakku. Dia melakukan ini semua pasti ada alasannya. Frey lalu menghempaskan tubuh Haynes. Kau tidak berhak untuk bersedih, Haynes. Ya, kau benar. Tapi setidaknya aku berharap agar Frey bisa lolos dari neraka ini. Haynes yang membuka bajunya membuat Frey terdiam. Scene lalu berpindah ke suatu tempat yang kering keronta. Terlihat keberadaan Lord dan ketiga Apokalips yang sedang dipulihkan. Namun tiba-tiba semua energi muncul di belakang Lord. Terlihat kemunculan Lerin. Lerin lalu berkata, Lord, ada satu masalah. Seorang manusia dengan Divine Power Indra telah muncul. Aku tidak tahu orang seperti apa dia. Lord lalu berkata, Rizky. Ya, sepertinya memang ada hubungannya dengan Rizky. Tangkap dia, Lerin. Lerin pun berucap, itu tidak akan mudah. Kau sendiri tahu kan, Lord? Aku mengerahkan banyak Divine Power dari tubuhku untuk menyembuhkan mereka. Sampai-sampai aku merasa seperti sumur yang hampir kering. Sebenarnya aku sedikit takut. Kenapa aku gemetaran ketakutan hanya karena manusia rendahan itu? Tenanglah, Lerin. Aku akan mengirim beberapa demigod untuk membantumu. Berapa banyak? Ucap Lerin. Lord lalu berkata, kalau di daerah Kaskau ada 3 demigod, aku akan mengirim mereka semua untukmu. Tetapi beberapa di antara mereka tidak dapat melakukan teleportasi. Jadi kau harus menunggu sekitar 4 hari. 4 hari. Kalau begitu, aku akan mengevakuasi Latia terlebih dahulu. Kita lalu kembali ke tempat Haynes berada. Terlihat Haynes yang membuka bajunya. Bekas sayatan terlihat begitu banyak di sekujur tubuhnya. Frey yang melihat tubuh Haynes sangat terkejut dan berucap, tubuh yang mampu menyeimbangkan Divine Power dan mana ternyata didapatkan dari percobaan pada kalian. Ya, jika kau terlahir sebagai orang yang berbakat dalam keluarga ini, itu berarti kamu akan dijadikan sebagai bahan eksperimen selama sisa hidupmu. Berarti Miskal? Ya, tentu saja, ucap Haynes. Kecuali kau, Frey. Akulah yang membuat Frey tidak bisa menggunakan sihir. Apa? Ucap Frey. Aku masih ingat hari di mana Frey lahir. Dia menggenggam jariku dengan tangan mungilnya. Aku hanya ingin melindungi senyuman bagai malaikat adikku itu. Aku ingin membuat dia terbebas dari rasa sakit yang kualami. Aku memblokir seluruh mana milik adikku. Aku tidak peduli dimanapun dia akan hidup nantinya. Asalkan tidak di neraka ini. Kupikir adikku akan memiliki kehidupan yang bahagia selama dia tidak di sini, di rumah terkutuk ini. Dia adalah anak yang baik dan polos, tapi meski begitu, kenapa dia bisa berpikir untuk menghabisi dirinya sendiri? Si bodoh itu. Sambil menangis, Haynes lalu berucap, maafkan aku, Frey.
Aku terlalu ceroboh. Cih, Frey menangis di dalam diriku. Dia berterima kasih pada kakaknya dan merasa kasihan padanya. Dia juga meminta maaf karena menjadi orang yang lemah. Sambil mengusap air matanya, Heinz lalu berkata, "Jawab aku, kalau kau bukan Frey, lalu siapa yang berdiri di hadapanku ini?" Kalau ku beritahukan kau tidak akan percaya padaku." Namun tiba-tiba Heinz terkejut mendengar suara yang berucap, "Dia seorang master, yang bahkan kau tidak pantas untuk melakukan kontak mata dengannya." Dari energi hitam di hadapan Frey dan Heinz terlihat kemunculan Ronder Charles. Heinz lalu berucap, "Bahkan belum ada 1 jam sejak aku mengirimkannya pesan. Aku tidak percaya dia akan datang secepat ini." Dan cara dia bersikap di hadapan Frey. Heinz lalu berkata, "Ronder Charles, apa yang kau maksud dengan master? Apa maksudmu Frey adalah seorang master?" "Heinz, kau akan tahu dengan sendirinya kalau waktunya sudah tiba. Jadi aku ingin kau menurutinya sekarang." "Baiklah, jika itu Anda sang Ronder yang bilang seperti itu, aku akan melakukannya." Frey lalu berucap, "Heinz, aku ada satu permintaan untukmu. Ada sebuah logam bernama aluminium. Satu-satunya hal yang perlu kau ketahui adalah item itu sangat penting untuk penaklukan benua ini oleh para demigod. Lerin yang memproduksinya melalui Latia. Kau harus menemukannya, Heinz." "Dimengerti," ucap Heinz. "Jika itu adalah sesuatu yang disembunyikan oleh ibuku, aku punya beberapa tempat yang aku curigai. Aku akan melakukan pencariannya. Dan kau Charles, aku ingin kau melacak Latia." "Baiklah, aku mengerti, Master. Berhati-hatilah, Latia adalah apostel dari seorang apokalips. Jangan khawatir. Tapi bolehkah saya sedikit membuat keributan?" "Sedikit keributan ya? Itu sangat mudah," ucap Frey. Frey lalu meledakkan salah satu bangunan Dimension Black. Frey yang melayang di udara lalu berucap, "Jika prediksiku benar, Lerin pasti akan memanggil bala bantuan." Lagi dan lagi, Frey meledakkan bangunan. Isaka lalu muncul di hadapan Frey dan berucap, "Beraninya kau, Frey? Apa yang sedang kau lakukan?" "Entahlah, memangnya aku terlihat sedang melakukan apa, Isaka? Dasar tidak sopan, beraninya kau berbicara seperti itu pada ayahmu." Sambil mengeluarkan kekuatan energi miliknya, Frey berucap, "Hentikan sikap keayahanmu itu, membuatku muak saja." "Sial," ucap Isaka, "Frey adalah penyihir bintang 8 dan dia mengendalikan manaku dalam pengendalian ruang miliknya." Isaka yang terjatuh melayang di udara lalu mengaktifkan kekuatan es miliknya. Frey pun berucap, "Oh, jadi kekuatanmu itu es. Kukira Divine Powermu adalah angin, karena kau adalah antek-anteknya Lerin." Frey lalu kembali menyerang Isaka. Isaka kembali terhempas. Dengan santai Frey berkata, "Sekarang setelah aku perhatikan kembali, kau sama sekali tak pantas menjadi anak buah demigod. Kau jadi dari awal kau datang ke sini hanya demi tujuan ini. Tepat sekali. Memangnya untuk apa lagi aku datang ke keluarga yang menyedihkan ini?" Isaka lalu berkata, "Selama ini aku salah. Seharusnya aku tidak mengusirmu hari itu. Seharusnya aku langsung saja membunuhmu. Kau adalah anak yang sepatutnya tidak pernah dilahirkan." Isaka lalu mengaktifkan teknik miliknya. Terlihat kemunculan serangga-serangga yang mengarah pada Frey. Frey lalu berucap, "Coba lihat caramu berbicara pada anakmu sendiri." Dan sepertinya itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Lerin. Aneh sekali. Itu lalat atau manusia? Para serangga itu mulai menyerang Frey. Namun Frey menahannya dengan sihir Frost. Frey lalu berkata, "Sihirku dapat diimbangi. Beraninya anak sepertimu menggunakan sihir es di hadapanku," ucap Isaka. Sambil menghindari setiap serangan, Frey lalu berkata, "Apa kau mencoba menunjukkan kekuatan Divine Powermu, ayah berengsek?" Seketika serangga-serangga itu menyelimuti tubuh Frey. Isaka lalu berucap,
Lihatlah ini, inilah kekuatan sejati dari Devin Power. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau tidak akan bisa melampauiku. Seketika pusaran energi terbentuk di atas awan, terjadi ledakan besar. Isaka yang melihat itu lalu berkata, "Bagaimana bisa kau memilikinya? Bagaimana bisa aku memilikinya? Devin Power maksudmu?" Namun Frey hanya memberikan tatapan tajam dan Sin kembali berpindah ke tempat Charles berada. Charles dengan pasukan tikus miliknya terlihat berdiri di suatu tempat. Charles lalu memerintahkan pasukan tikusnya untuk mencari keberadaan Latia Black. Seketika itu juga, para tikus mulai berpencar ke berbagai penjuru. Para tikus yang bertebaran seketika memberikan informasi pada Charles. Charles pun berucap, "Ketemu, akhirnya kau ketemu Latia Black." Terlihat Latia yang merapal sebuah mantra. Lingkaran sihir miliknya mulai bercahaya. Aura negatif semakin membesar. Tiba-tiba muncul sebuah langkah. Terlihat kemunculan pria bertubuh tinggi besar. Latia lalu berucap, "Selamat datang Tuan Apep. Saya Latia Black." Tuan Apep lalu berkata, "Tempat yang sangat berantakan membuatku kesal saja. Maafkan aku karena aku telah mengundangmu ke tempat seperti ini. Kau menggunakan manusia sebagai tumbal untuk memanggilku. Andai saja aku berjalan kaki, mungkin aku akan sangat depresi. Kau cukup baik juga, apostelnya Lerin. Terima kasih Tuan. Targetnya kali ini adalah anakku yang ketiga, Frey Black. Sepertinya dia sudah bergerak. Kita juga harus segera bergegas, Tuan." Apep lalu berkata, "Jangan terburu-buru, kau akan membuatku tertekan." Apep yang menyadari ada penyusup lalu menunjukkan kekuatannya. Seketika itu juga Charles terhempas keluar dari persembunyiannya. Charles lalu berucap, "Aku tertangkap, tapi bagaimana bisa? Padahal bayang-bayangku sudah berada dalam kegelapan." Demigod Apep lalu berkata, "Tikus bajingan apa yang mengikuti kita ke sini? Kau akan membuatku depresi." Sin lalu berpindah ke tempat Hans berada. Hans yang terkejut lalu berkata, "Aku tahu hal semacam ini akan terjadi, tapi tidak kusangka akan seburuk ini." Jadi di sini tempat produksi aluminium. Hans lalu memeriksa satu persatu berkas di ruangan itu. Hans lalu berkata, "Jadi seperti ini cara pembuatannya. Ini tidak mungkin. Mereka membutuhkan jantung manusia." Kita lalu berpindah ke tempat Frey berada. Terlihat Frey yang telah mengalahkan Isaka. Heinz lalu datang menghampiri Frey dan berucap, "Frey, aku sudah menemukannya. Semua ada di dalam tas ini. Mungkin inilah yang kau maksud dengan aluminium." Frey lalu membuka tas itu dan berucap, "Tak kusangka sudah sebanyak ini." Isaka lalu berkata, "Heinz, tak kusangka kau juga berada di pihak Frey." Heinz lalu berucap, "Frey, apa saja yang kau ketahui tentang bahan-bahan pembuatan aluminium? Selain Harkon, aku juga tidak tahu banyak. Beritahu aku, Frey, kekuatan apa yang dimiliki logam yang bernama aluminium ini? Apakah kau tahu, Heinz, satu-satunya hal yang ditakuti oleh para demigod yang mereka takuti yaitu kekuatan yang tak kasat mata, yang menjaga ketertiban dunia. Kekuatan tak kasat mata. Apa maksudmu, Frey?" "Tuhan, aneh bukan? Para demigod mengaku sebagai Tuhan, tapi pada kenyataannya mungkin itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebuah larangan untuk melakukan pembunuhan secara sembarangan bagi para demigod. Jika mereka mengkonsumsi ini, mereka dapat menyembunyikan Devin Power mereka dengan sempurna. Oleh karena itu, ini adalah obat yang sangat penting yang memungkinkan para demigod tidak akan takut lagi kepada Tuhan." "Tunggu, kalau begitu berarti benar demigod berencana menggunakan aluminium untuk menaklukkan benua sambil menutup mata Tuhan." Dengan penuh amarah Heinz berkata, "Kurang ajar, hal semacam itu ada di dalam rumah kami. Frey, selain Harkon, salah satu bahan pembuatan aluminium adalah jantung manusia." Dengan sangat terkejut Frey berkata, "Apa?
jantung manusia. Untuk menghasilkan 0,1 kg aluminium, mereka membutuhkan 110 jantung manusia, ucap Heinz. Tapi, aku menemukan beberapa kilogram aluminium yang tak terhitung jumlahnya di pusat produksi. Seperti itulah rumah tangga Black yang sebenarnya. Heinz lalu berkata, "Berapa banyak nyawa telah kau korbankan, ayah? Bajingan kau, Heinz. Kalian anak yang tidak tahu berterima kasih. Kalian tidak tahu seberapa besar usaha kami untuk membesarkanmu. Jawab pertanyaanku, dari mana kau mendapatkan orang-orang tak bersalah sebanyak itu?" "Tidak sulit untuk mendapatkannya," ucap Isaka. "Ada banyak orang tua di dunia ini yang akan menjual anak mereka demi 1 koin perak. Bahkan jika mereka menghilang, tidak akan ada yang peduli, bahkan mengkhawatirkan budak seperti mereka." "Ayah, kau, berhentilah jadi orang munafik, Heinz, karena pada akhirnya darah Black juga mengalir dalam tubuhmu." Frey lalu berkata, "Darah itu juga mengalir dalam tubuhku. Memangnya kenapa, Isaka?" Heinz lalu berkata, "Frey, kau benar. Keluarga Black harus dimusnahkan." Sontak Isaka berteriak, "Dasar kalian bajingan!" Frey langsung maju menghajar Isaka dan berkata, "Diamlah Isaka, jika kau ingin berucap, kenapa tidak kau katakan saja di mana Lerin berada? Kau pikir aku akan memberitahumu? Ya, kau memang tidak akan mengatakannya sebelum aku menyiksamu." Namun tiba-tiba sesuatu dengan kencang terlempar mengarah pada Frey. Dengan sigap Frey melompat menangkapnya. Frey lalu berkata, "Ronder, Charles." Demigot Apep lalu muncul dan berucap, "Sepertinya kau punya urusan dengan Lerin. Kalau kau mau, aku bisa memberitahumu." Charles yang sudah berdarah-darah lalu berkata, "Master, berhati-hatilah. Kekuatan demigot yang satu ini adalah kegelapan. Kita harus segera pergi dari sini, Master, karena sebelum fajar tiba akan ada 2 demigod lagi yang datang." Frey lalu berucap, "Kau melakukannya dengan baik. Charles, beristirahatlah sekarang. Sisanya biar aku yang urus. Dan kau, Heinz, tolong jaga Charles." "Frey, jangan bilang kau berencana untuk menghadapi demigod itu seorang diri. Aku tidak merencanakannya, tapi aku akan menghadapinya, Heinz." "Frey, tolong jangan sampai mati." Apep lalu berkata, "Merepotkan sekali. Apakah kau seorang penyihir?" Terlihat Frey yang mulai bersiap dengan serangannya. Sepertinya Lerin benar-benar lemah. Aku tidak percaya dia gemetar ketakutan hanya karena manusia sepertimu." Frey lalu melepaskan sebuah serangan, namun serangannya dengan mudah dilenyapkan. Frey lalu berkata, area di sekitarnya menjadi terang seperti siang hari, seolah-olah dia menyerap kegelapan di sekelilingnya. Jadi ini kekuatan kegelapan miliknya. Apep lalu mengeluarkan kekuatan Devinnya dan melancarkan serangan pada Frey. Frey lalu menahan serangan itu menggunakan sihir solid barrier miliknya. Namun serangan itu mampu menembus bariernya. "Sial," ucap Frey, "barierku tidak berfungsi sama sekali. Bukankah ini melawan hukum alam?" Frey kembali merilis serangan lava blast dan terjadi ledakan dahsyat. Apep yang menyelimuti dirinya dengan barrier kegelapan terlihat baik-baik saja. Ia lalu berkata, "Oh, sangat membosankan." Frey yang diserang dari segala arah terlihat sedang berusaha keras menghindari setiap serangan. Frey lalu membuat dinding pertahanan. Demigod Apep lalu berkata, "Perlawanan yang tidak ada gunanya." Frey lalu berucap, "Aku tidak tahu sampai sejauh mana hukum fisika akan bekerja padanya. Tapi mari kita coba meresponnya dengan sihir putih." Frey lalu melepaskan serangan sihir putih Holy Bridge. Jika memakai energi ledakan yang disebabkan oleh tabrakan antara cahaya dan kegelapan, mungkin saja dapat melukainya. Dengan tubuh berlubang, Apep berkata, "Apakah ini cukup menyenangkan untukmu? Aku menyukaimu." Apep lalu menyerap kegelapan di sekelilingnya. Dalam sekejap mata tubuhnya kembali pulih. Frey lalu berkata, "Kau benar-benar menggunakan kegelapan di sekitarmu sebagai sumber energi."
Trik yang cukup bagus, demigod sialan. Ya, kecuali saat gelap gulita hilang, kekuatanku akan sedikit melemah. Jadi maksudmu, percuma saja bagiku untuk bertahan, karena pada saat fajar muncul, dua demigod lain akan tiba untuk membantumu. Ya, apa kau mau menyerah, bocah? Ucap Apep sambil melepaskan sebuah serangan. Frey kembali melesat menghindari setiap serangan. Frey lalu berkata, dia menggunakan tangan kirinya untuk menyerang dan tangan kanannya untuk bertahan. Apakah aku bisa menang jika menahan tangan kanannya tepat sebelum dia mencoba mempertahankan diri? Ah, sial, aku terlalu banyak berpikir. Hampir saja aku terbunuh. Serangannya semakin tajam. Apa yang harus kulakukan sekarang? Kita lalu diperlihatkan Haynes dan Charles. Sambil melihat pertempuran Frey dan demigod, Haynes berucap, aku masih tidak bisa percaya dia melawan demigod seorang diri. Ini adalah level yang bahkan tidak bisa aku pahami. Namun tiba-tiba Isaka berucap, dasar bajingan kau Haynes. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku tidak tahu, ayah. Apa yang harus kulakukan? Charles lalu berkata, aku akan memberikanmu satu kesempatan, Isaka Black. Charles lalu merangkak maju menuju pada Isaka Black. Isaka, untuk dosamu karena mengkhianati dunia ini. Ini untuk menebus dosa besarmu itu. Charles lalu menghisap darah Isaka. Terlihat Isaka yang menggerang kesakitan. Dalam sekejap tubuh Isaka menjadi kurus kering. Hanya menyisakan kulit dan tulang. Terlihat Charles yang kembali pulih dalam sekejap. Haynes lalu berkata, Ronder Charles, apa yang baru saja kau lakukan? Jangan khawatir Haynes, dia masih belum mati. Aku harus membantu masterku. Kuserahkan sisanya padamu, Haynes. Kita lalu kembali ke pertarungan Frey melawan demigod. Frey lalu berkata, kalau begini terus, fajar akan segera muncul. Sial, kalau saja aku punya sedikit waktu, akan kubuat pertarungan ini jangka panjang. Namun tiba-tiba Charles muncul dan berkata, Master, serahkan padaku. Charles, apa kau baik-baik saja? Ucap Frey. Ya, aku baik-baik saja, Master. Aku tidak pernah segembira ini selama menjadi vampir. Syukurlah kau sudah pulih. Tapi ini bukan lawan yang bisa kau hadapi. Aku punya rencana, Master, ucap Charles. Rencana? Ya, jika rencana ini berhasil, kita akan bisa melenyapkan demigod sialan itu. Jadi apa rencanamu, Charles? Kita masukkan dia ke dalam dunia iblis, Tuan. Kita bisa menyerahkannya pada Arkeduk, dunia iblis Asura. Biar dia yang mengurusnya. Karena kalau kita serahkan pada Lilith, mungkin mustahil baginya untuk mengalahkannya. Tetapi Asura, dia pasti bisa melakukannya. Dan untuk melakukan itu semua, kita perlu membuat summon circle Asura, Master. Jadi saya minta pada Anda untuk menggambar lingkaran pemanggilnya. Tidak ada waktu lagi. Saat matahari terbit, dua demigod akan tiba di sini. Kalau itu terjadi, kita benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Baiklah, Charles, mari kita lakukan. Tapi aku punya satu permintaan. Jangan sampai kau mati, apapun yang terjadi. Tenanglah, Master. Aku tidak akan pernah mengucapkan selamat tinggal. Namun tiba-tiba sesuatu mengenai tubuh Charles dan membuatnya terlempar mengenai sebuah bangunan. Frey lalu menoleh ke belakang dan terlihat kemunculan demigod Apep. Apep lalu berkata, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan, tapi tidak mungkin aku akan membiarkannya begitu saja. Kita lalu diperlihatkan Charles yang tergulai lemah. Ia lalu berkata, aku tidak bisa menggerakkan satu jari pun setelah menerima pukulan telak. Tidak ada harapan lagi, tubuhku tidak bisa bergerak. Tapi aku harus menerima summon Asura dari Master. Namun tiba-tiba Charles terkejut dan berkata, ini summon circle Asura, tapi bagaimana bisa? Ini kamarnya Master. Ah, sekarang aku ingat saat aku datang untuk memenuhi panggilan Master. Sepertinya dia sudah menggambar sesuatu di sini.
Kita lalu beralih ke tempat Frey. Terlihat Frey yang tertangkap. Frey lalu berucap melalui telepati, "Charles, apa kau baik-baik saja?" "Ya, aku baik-baik saja. Rasanya aku baru saja terhindar dari kematian. Master, summon circle asuranya telah selesai. Tolong pancing demigod itu ke sini." Sebuah cahaya mulai muncul. Apep lalu berkata, "Itu apa yang kau rencanakan?" Frey lalu berkata, "Tangan kananmu kau gunakan untuk bertahan dan tangan kirimu untuk menyerang. Lalu apakah itu berarti kalau aku menahan tangan kirimu kau hanya akan bisa bertahan?" Frey lalu melepaskan serangan petir Divine Power. Sambil menggerang kesakitan, Apep berucap, "Divine Power Indra." Frey lalu menghempaskan tubuh Apep dan dilanjutkan dengan serangan bola api Another Sun. Apep lalu berkata, "Apa kau berniat menghapus kegelapan dengan cahaya? Sia-sia saja." Seketika terjadi ledakan dahsyat. Kegelapan tidak akan hilang kalau hanya dengan cahaya yang dibuat oleh manusia sepertimu. Frey lalu berteriak, "Charles sekarang." Charles lalu muncul dan mengaktifkan kekuatannya. Seketika itu juga summon Asura aktif dan membuat Apep terperangkap. Seketika itu juga sebuah cahaya menembus langit dan Apep menghilang dari pandangan Frey. Frey lalu berkata, "Kuserahkan sisanya padamu, Asura." Kita lalu diperlihatkan Apep yang telah tiba dalam circle milik Asura. Asura lalu berkata, "Tidak kusangka Frey benar-benar mengirimnya ke sini. Selamat datang di neraka demigod. Aku tidak pernah menyangka hari ini benar-benar akan datang. Demigod seperti kau masih seperti ikan kecil," ucap Asura. "Tapi sepertinya aku akan membunuh demigod dengan tanganku sendiri." Apa aku dimasukkan ke dunia iblis?" ucap Apep. Tanpa banyak bicara lagi, Asura melayangkan sebuah serangan. "Menyedihkan sekali, seranganmu tidak ada artinya bagiku, iblis sialan." Asura menghantamkan palu miliknya hingga tubuh Apep tak terlihat lagi. Asura lalu berkata, "Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan paluku, dan bahkan kau tidak sekuat kaki seorang Apokalips." Charles lalu berkata, "Divine Power-nya menghilang. Apakah kita benar-benar mengalahkan seorang demigod?" Namun tiba-tiba terlihat Frey muntah darah. Kesadarannya mulai hilang dan terjatuh dari ketinggian. Charles yang melihat Frey lalu bergegas menangkapnya. Charles lalu berucap dalam benaknya, "Ini tidaklah aneh, karena dia berhadapan dengan seorang demigod dengan tubuh manusia lemah ini. Kupikir cerita legenda mengenai sejarah Lucas Stroman 4000 tahun lalu sedikit berlebihan, karena semuanya tampak seperti kebohongan yang tidak mungkin terjadi di era sekarang ini. Tapi setelah melihat dia dengan mata kepalaku sendiri, aku jadi percaya tidak ada yang tidak mungkin. Dia sekuat ini meski masih belum mencapai tahap bintang 9 aslinya." Frey lalu berucap, "Charles, hari sudah semakin cerah. Tidak ada waktu lagi. Sebelum demigod lain tiba, kita harus membantu Heinz dan mengalahkan Latia." Heinz yang berada dalam pertempuran melawan ibunya lalu berkata, "Dia berada di level yang berbeda dariku. Apa dia benar-benar ibuku?" Latia lalu berkata, "Kau anak yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kau sudah melupakan kebaikan yang kami berikan padamu? Kami sudah melahirkan dan membesarkanmu. Beraninya kau mengkhianati ibumu sendiri, Heinz?" Heinz lalu berkata, "Kebaikan katamu, memangnya ada hal semacam itu di rumah ini, Ibu?" Heinz yang melemparkan bajunya ke udara lalu berkata, "Sejak aku lahir, aku dipotong-potong dan disatukan kembali. Apa kau tak kasihan padaku? Bagaimana kalau istriku melihat ini pada saat malam pertama nanti?" "Bangke, admin mesum, skripnya nggak gitu juga." Maaf sahabat, admin lagi ngelantur. Kita kembali ke skrip.
Haynes lalu berkata, sejak aku lahir, aku dipotong-potong dan disatukan kembali sebagai bahan eksperimen setiap harinya. Satu-satunya alasanmu melahirkan kami karena hanya ingin menjadikan kami sebagai kelinci percobaanmu. Di mana letak kebaikan yang kau bicarakan, Ibu? Jika aku bilang ada kebaikan, berarti memang ada. Kenapa kau tak menyadari? Melakukan ini semua demi Nona Lerin berarti menyelamatkan kita semua. Ya, aku baru menyadarinya setelah aku dewasa bahwa bagi seorang anak, orang tua adalah simbol cinta dan ketaatan. Tapi bagiku, orang tua adalah simbol dari rasa sakit dan rasa takut. Tapi meski begitu, alasan mengapa aku bisa bertahan di neraka yang lebih buruk ini adalah kebahagiaan yang kurasakan saat aku percaya bahwa aku sedang menciptakan masa depan yang lebih baik untuk Frey adikku. Haynes, jangan bilang kalau kaulah yang telah memblokir seluruh mana Frey. Ya, akulah yang melakukannya, Ibu. Tapi pada akhirnya, adikku Frey mengakhiri hidupnya sendiri. Apa? Dia mengakhiri hidupnya? Apa yang kau bicarakan, Haynes? Bukankah Frey masih hidup? Haynes lalu berkata, perkataan Frey memang benar. Keluarga Black harus dimusnahkan. Jadi, Ibu, maafkan aku. Kami harus membunuhmu. Haynes, apakah itu sesuatu yang harus kau katakan pada ibumu sendiri? Frey yang baru tiba lalu berkata, Haynes, aku saja yang melakukannya. Tidak perlu mengotori tanganmu. Kau ingin membunuhku, Frey? Lihat saja dirimu sekarang. Di mana Tuan Apep? Apep? Apakah itu nama demigod yang tadi? Aku sudah membunuhnya. Terlihat Latia yang sangat terkejut mendengar perkataan Frey. Itu tidak mungkin ucapnya. Apa kau masih tidak mengerti juga? Charles dan aku yang membunuhnya. Sial, sekarang aku baru menyadarinya. Aku tidak bisa merasakan Divine Power milik Tuan Apep. Latia lalu mengeluarkan kekuatan miliknya. Haynes yang terkena efek kekuatan Latia lalu mengaktifkan barrier miliknya. Ia lalu berkata, Frey, apa kau baik-baik saja? Frey lalu berucap, jujur saja, tubuhku sangat kacau. 1 menit, aku butuh 1 menit. Ini mungkin akan menjadi mantra terakhir yang bisa kugunakan. Charles lalu berkata, baiklah Master, kami akan mengulur waktu untukmu. Frey lalu kembali berkata, Haynes, aku benar-benar akan membunuhnya. Apa itu tidak masalah? Ya, kita harus melakukannya. Sambil menangis, Haynes lalu kembali berucap, karena jika bukan kita, tidak ada lagi yang bisa melakukannya. Perbuatan ibuku sangat tragis. Latia lalu berkata, kalian semua harus mati di sini, sesuai dengan keinginan Nona Lerin. Frey lalu berkata, Charles, kuserahkan sisanya padamu. Frey lalu merapal sebuah mantra, mana energinya mulai meluap. Latia lalu berucap pada Haynes, kau masih ingin melanjutkan pertempuran yang melelahkan ini? Mari kita akhiri ini, Haynes. Namun tiba-tiba, Latia merasakan sakit yang luar biasa. Dengan tatapan penuh amarah ia berkata, vampir sialan, beraninya makhluk menjijikan sepertimu ikut campur. Latia lalu melepaskan sebuah serangan. Terlihat Charles dan Haynes yang terlempar. Charles lalu menyelimuti tubuhnya dengan ribuan kali lawar. Charles lalu berkata, makhluk menjijikan katamu. Untuk perlawanan makhluk yang menjijikan, kau terlihat sangat kelelahan anjing demigod. Latia yang menyadari sesuatu lalu menatap ke arah Frey dan berkata, jumlah mana yang sangat besar sekali. Jadi seperti itu. Kalian pikir bisa mengulur waktu untuk melawanku? Gawat, dia menyadarinya, ucap Charles. Seketika itu juga Latia menghilang dari pandangan Charles dan Haynes. Dan dalam sekejap mata, Latia sudah berada di belakang Frey. Latia lalu menendang tubuh Frey hingga membuatnya terlempar beberapa meter. Dengan cepat Haynes dan Charles berdiri di hadapan Frey untuk melindunginya. Haynes lalu melepaskan sebuah serangan, namun dengan mudah dapat dihindari. Latia lalu berucap, menyerahlah. Tidak ada gunanya bahkan jika kalian menyerangku secara bersamaan sekalipun.
Latia kembali menghilang dari pandangan mereka bertiga. Charles lalu berkata, "Dia menghilang. Apakah dia bergerak sangat cepat sehingga aku tidak bisa melihatnya?" "Tidak," ucap Haynes. "Dia hanya bersembunyi di balik angin." Haynes lalu mengaktifkan kekuatan Divine Power. Charles yang melihat itu sangat terkejut. "Haynes, kau dan Divine Power." Haynes lalu melepaskan sebuah serangan Divine Power berkekuatan es. Seketika itu juga seluruh area yang terkena serangan membeku. Haynes lalu melangkah maju dan berkata, "Jadi kau ada di sana, Ibu?" Latia lalu berucap, "Haynes, aku tidak percaya kau akan menggunakan Divine Power." "Ya, sebenarnya aku benci untuk menggunakannya karena aku merasa seperti bukan manusia. Aku hanya menggunakannya dalam keadaan genting saja." "Hahaha, kau sudah tumbuh dewasa," ucap Latia sambil menyerang Haynes. Haynes yang berusaha menangkis serangan Latia, namun Charles yang berada di dekat Haynes terlempar membentur bebatuan. Latia lalu berkata, "Meskipun kita memiliki Divine Power yang sama, namun kau berbeda dariku, Haynes. Aku adalah seorang apostel dari Apokalips, sedangkan kau hanyalah sebuah bahan percobaan." Haynes yang terkena serangan tersungkur di hadapan Latia. Latia lalu kembali berkata, "Aku ingin menyelamatkanmu karena kau adalah darah dagingku. Sangat disayangkan, tapi tidak ada pilihan lain. Selamat tinggal, anakku." Namun sebuah serangan kilat sudah menembus jantung Latia. Sambil menatap ke arah Frey, ia berkata, "Divine Power. Tidak, ini sihir. Tapi sihir macam apa ini?" Terlihat Frey yang sangat kelelahan setelah melepaskan sebuah serangan. Frey lalu berkata, "Tadi kau mengatakan ini sihir macam apa kan? Sebenarnya aku juga sedang memikirkannya karena aku masih belum menamainya." Dengan mata yang memutih menjelang kematiannya, Latia berucap, "Kau yang membuat sihir itu, ini sangat tidak masuk akal." Haynes yang melihat ibunya terkapar di hadapannya lalu berucap, "Ibu." Frey lalu berkata pada Haynes, "Dia tidak akan merasakan sakit apapun. Hanya ini pilihan terbaik yang bisa kulakukan untukmu, Haynes. Maafkan aku, Haynes." "Tidak, Frey. Seharusnya aku berterima kasih padamu," ucap Haynes sambil menitihkan air mata. Namun tiba-tiba area di sekeliling mereka memancarkan sebuah cahaya yang terang benderang. Sebuah serangan kembali datang. Charles dan Haynes seketika itu juga terlempar. Frey yang sangat terkejut lalu berkata, "Haynes, Charles." Tapi sebuah serangan juga datang menembus tubuh Frey. Terlihat kemunculan dua orang demigod. Demigod itu lalu berkata, "Aku tidak melihat Apep di sini. Jangan bilang dia mati karena serangga-serangga itu." "Sial," ucap Frey, "hari sudah siang. Aku tak menyadarinya. Dua demigod itu sudah tiba." "Charles, Haynes, apa mereka baik-baik saja? Perjuanganku, apa cuma cukup sampai di sini saja?" Dan dari hadapan Frey terlihat sebuah retakan. Salah satu demigod lalu berkata, "Retakan ruang," dan puluhan tangan muncul dari dalam retakan, membelenggu tubuh kedua orang demigod. Salah seorang demigod yang belum diketahui identitasnya berucap, "Apa-apaan ini?" Dan terlihat Frey yang mulai terhempas ke tanah. Namun tiba-tiba seseorang datang menangkapnya. Seseorang itu lalu berkata, "Untunglah kau masih bernafas, Frey." "Sepertinya aku belum terlalu terlambat, Frey." "Isabel, kenapa kau ada di sini? Bukankah sudah kubilang padamu, kapanpun kau dalam bahaya, aku pasti akan datang menolongmu." Terlihat rombongan bala bantuan yang datang. Demigod itu lalu berkata, "Siapa sebenarnya kalian?" Seorang dengan wajah menyeramkan lalu berucap, "Kami dari Paragon." "Apa? Paragon?" ucap salah seorang demigod. Isabel yang membopong Frey lalu berkata, "Akan kujelaskan nanti, serahkan saja perawatanmu padaku." Anggota Paragon lalu berkata, "Aku diberitahu kalau ada 3 demigod di sini, tetapi kenapa cuma ada 2? Apa itu artinya?" Mereka berhasil mengalahkan salah satu demigod. Sambil tersenyum dengan mulut yang mengeluarkan asap, anggota Paragon kembali berkata, "Sepertinya evolusi Cairo bukan cuma omong kosong belaka.
Dasar manusia sombong. Demigod itu lalu melepaskan sebuah serangan ke arah anggota Paragon. Namun dengan mudahnya dapat ditahan. Anggota Paragon lalu melancarkan serangan balasan yang membuat tubuh seorang demigod tercabik-cabik. Namun sebuah suara melewati telepati berucap pada seorang demigod lagi, "Jangan lengah, sesekali memang ada keanehan terjadi." Para serangga busuk itu, mereka adalah makhluk yang bisa membahayakanmu walau kau memakai kekuatan penuhmu. Sin lalu berpindah ke tempat Frey berada. Isabel lalu menjelaskan pada Frey kalau dia sedang menuju benteng Paragon. Isabel lalu berkata, "Paragon, mereka adalah aliansi Chairo, Tower Master ke-11 yang tak masuk dalam anggota Circle." Chairo bicara langsung padaku. Mereka bilang, mereka sudah pernah bertemu langsung denganmu, Frey, dan mereka memintaku untuk menjadi perantara pertemuan mereka denganmu. Mereka percaya kalau aku yang menjadi perantara, mereka bisa dengan mudah merekrutmu masuk ke dalam Paragon. Frey lalu berucap, "Dan kau setuju dengan permintaan itu? Sebenarnya kau ada di pihak siapa?" "Itu karena nama asli Chairo adalah Agus Chairo Wilsman. Kau pernah bilang padaku di Dungeon Suezer kalau nama belakang Suezer adalah Wilsman. Dan orang yang bisa saja adalah keturunan Suezer itu ingin bertemu denganmu. Aku cuma berpikir kalau aku harus menyaksikan sendiri pertemuan kalian berdua." Dasar bawahan licik, ucap Frey dengan wajah cemberut. Charles lalu berkata, "Kalau Paragon, mereka juga mencoba merekrutku 10 tahun yang lalu. Tapi aku menolaknya karena aku berpikir mereka terlalu mencurigakan." Dan terlihat rombongan Frey yang sudah tiba di suatu tempat. Seseorang yang memiliki taring lalu berkata, "Kalian semua tunggu di sini. Kecuali kau, Frey Black dan Isabel Trisnain. Kau diperbolehkan masuk." Agus Chairo Wilsman lalu berucap, "Selamat datang di Paragon." Isabel, baringkan Frey di kasur. "Baiklah, aku mengerti," ucap Isabel. Frey lalu berkata, "Chairo, terima kasih atas bantuanmu. Berkat dirimu, kami semua berhasil selamat." Agus Chairo Wilsman lalu berkata, "Kamilah seharusnya yang berterima kasih. Berkat dirimu, kami punya kesempatan untuk membunuh seorang demigod. Orang ini, dia mengingatkanku pada Suezer." Frey lalu berkata, "Bagaimana menurutmu peluang kita? Lawan kita itu adalah 2 orang demigod. Kalau mereka apokalips mungkin agak berat, tapi kalau cuma 2 orang demigod biasa, mereka masih bukan tandingan Diablo." "Diablo? Apa maksudmu orang yang membantuku tadi?" "Ya, seorang Arkelik yang menyelamatkan kelompokmu." "Arkelik? Jangan bilang mereka Arkelik dari Kutub Utara. Kemampuanmu mengumpulkan informasi memang sangat menakjubkan, Frey." Chairo lalu berkata, "Frey, apa kau pikir kau bisa mengalahkan Lord kalau kau bisa mencapai bintang 9? Tidak, kenapa kau menanyakan hal seperti itu? Aku tak menyangka kau segitu yakinnya, Frey. Hakikatnya manusia memang selalu punya fantasi dan harapan yang tinggi. Sederhananya, satu-satunya orang yang akan bilang aku tak bisa mengalahkan Lord adalah penyihir bintang 9 itu sendiri. Sedangkan kau masih mencapai tahap bintang 8. Aku sangat kagum karena kau bisa menyadari hal tersebut di usia semuda ini." Frey lalu berkata, "Apa kau takut, Chairo?" "Tidak, Frey. Tapi cuma satu yang harus kita lakukan, bintang 10. Kita akan menciptakan level di mana kita bisa melepaskan belenggu tersebut." Frey lalu berkata, "Karena bintang 9 belum cukup, jadi kau mencoba jadi bintang 10. Bukankah bintang 9 adalah tingkatan terakhir yang bisa dicapai seorang manusia?" Chairo lalu berkata, "Bintang 10 itu ada. Potensi untuk mendapatkannya setidaknya sangat nyata. Kami menemukan sebuah catatan." Frey lalu berkata, "Catatan? Siapa yang menulisnya?" "Lucas Trauman," ucap Chairo, membuat Frey sangat terkejut. Chairo lalu kembali berkata, "Maaf karena aku berbicara tentang sesuatu yang sangat jauh di masa depan.
Akan kucocokkan pembicaraan ini dengan rencana kita ke depannya. Kalau kau masuk dalam organisasi Paragon, kami akan membantumu mencapai bintang 9. Sepertinya kalian masih berjuang keras untuk merekrutku. Chairo lalu berucap, Traumen Ring saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tapi disitulah sumber masalahnya. Apa maksudmu, ucap Frey? Chairo lalu berkata, satu-satunya yang ada di pikiran Straw Nicholas dan Lucid Sword adalah mempertahankan status duo. Jadi bagi mereka, pengaruh Traumen Rings cuma sebagai pengganggu. Mungkin mereka akan menggunakan trik kotor, sama seperti yang dia lakukan pada Osel Argento, master sebelumnya. Maksudmu, saat mereka membujuk dia untuk berperang melawan demigod, lalu membunuhnya, seharusnya takkan jadi masalah. Kita tinggal menolak permintaan seperti itu, kan? Isabel lalu berkata, tidak, Frey. Kalau Master Beniam, dia takkan menolaknya. Dia adalah orang yang akan menghadapi rintangan sebesar apapun untuk membalaskan kematian ayahnya. Untuk melindungi Circle di masa-masa tenang sebelum badai seperti ini, kami sangat membutuhkan bantuanmu. Frey lalu berkata, aku akan memperingatkan mereka terlebih dahulu. Apa yang mau kau lakukan, Frey? Ucap Isabel. Aku harus menyelamatkan Hector. Chairo, bisakah kau menolongku? Chairo lalu berkata, Hector, ya, Master Beniang adalah keturunan naga dan merupakan ciri khas dari Traumen Rings. Kita harus membebaskan Hector dari belenggu Lord, kemudian merekrutnya ke dalam Traumen Rings. Kita harus membuat yang lain menyadari kalau naga bukanlah ras yang lemah dan punah. Kita harus pergi sekarang. Jangan terburu-buru. Kau masih butuh istirahat. Sambil menahan sakit, Frey berucap, kau bilang tak usah terburu-buru. Utusan Lerin sudah mati. Lord pasti juga sudah mendengar hal itu sekarang. Kalau kita tidak cepat, kitalah yang akan dihancurkan. Namun tangan Isabel sudah mengarah ke wajah Frey. Isabel lalu membanting tubuh Frey dan berkata, kau mau cari mati? Frey lalu berucap, apa kau mau membunuhku, Isabel? Isabel lalu berbisik pada Frey, kalau kau mau menjadi orang yang keras kepala, perhatikan juga situasinya. Kenapa orang yang sudah hidup 4000 tahun sepertimu masih bertingkah seperti anak kecil? Kau harus pulih dulu. Itulah cara tercepat, Frey. Baiklah, Isabel. Selesaikan dengan cepat. Chairo yang melihatnya lalu tersenyum dan berucap, meski dia bersikap lain kepada semua orang, pada akhirnya dia menurut pada perkataan Isabel. Sudah benar aku mempercayakan Isabel untuk mengurusnya. Kita lalu diperlihatkan suasana malam di perkampungan organisasi Paragon. Terlihat seseorang yang baru tiba. Tak lain tak bukan, dia adalah Diablo. Chairo lalu berkata, syukurlah kau selamat, Diablo. Diablo lalu berucap, Frey Black, aku sudah mengalahkan para demigod itu. 5 orang luka berat, 2 orang luka ringan. Simon dan Ahit sudah tewas. Sambil menatap ke arah Diablo, Frey berucap, dia benar-benar mengalahkan 2 orang demigod. Sepertinya kalau kabar dia sudah mencapai bintang 9 itu benar. Chairo lalu berucap, kami berencana untuk menyelamatkan Hector. Maaf karena aku meminta ini padamu saat kau masih kelelahan. Tapi bisakah kau menemani kami? Hector ya, nama yang membangkitkan nostalgia. Tak masalah, aku akan langsung bersiap-siap. Frey lalu berkata, Charles, aku ingin bertemu dengan Master Fist Founder Armlet. Dia cukup tak tertarik dengan dunia ini. Jadi aku tak yakin dia akan meresponnya. Dia adalah orang yang terobsesi pada kontrak dengan Demon World. Apa cuma itu, ucap Frey. Kalau begitu, beritahu padanya. Aku akan mengajarinya teknik Asura Summoning Circle. Apa itu belum cukup? Tidak, Master. Kalau kita memancingnya dengan hal itu, dia pasti akan datang. Dan kau, Heinz, jadilah kepala keluarga Black. Meski kita sudah menemukan semua aluminium, masih banyak tempat yang mengandung informasi mengenai demigod di Mansion Black.
Terima kasih sudah percaya padaku, tapi itu tanggung jawab yang sangat berat untuk kupikul. Jangan khawatir, Heinz. Tuan Putri ketiga sudah berjanji untuk mendukungmu sepenuhnya. Saat kau kembali nanti, berbicaralah pada Putri Kalisa. Akan lebih mudah kalau kau yang berbicara langsung padanya. Kalau begitu, aku pergi dulu dan kuserahkan sisanya pada kalian berdua. Dengan wajah lesu, Hein dan Charles berucap, cuma dalam beberapa detik, dia memberikan kita tugas segunung. Scene lalu berpindah ke suatu tempat. Terlihat kemunculan Frey, Chairo, dan Diablo. Diablo dan Chairo lalu berkata, sepertinya tidak ada demigod di sekitar sini. Dan sepertinya mereka juga tidak tertarik dengan area ini. Frey lalu berkata, jangan lengah. Mereka bisa saja ada di dalam bangunan ini. Frey, sejujurnya aku sangat senang seperti dirimu. Aku juga sangat sedih mengenai ras dragon yang hampir punah. Makhluk terkuat di masa lalu bertarung melawan demigod. Aku sangat marah ketika mengetahui kalau hari-hari terakhir mereka dihabiskan untuk menjadi budak. Ya, dan Hector masih menjalani kehidupan bagai neraka itu sampai saat ini. Kita harus menyelamatkan Hector. Namun saat mereka membuka pintu, mereka sangat terkejut. Melihat Hector sangat bahagia tak sesuai dengan pikiran mereka semua. Hector lalu berucap, wah, rasanya seperti berada di surga. Frey yang melihat kelakuan Hector merasa sangat malu. Karena dia baru saja mengatakan kalau Hector berada di neraka. Hector lalu bertukar pandang dengan Frey. Sontak Hector terkejut dan berucap, kau siapa? Frey lalu merubah penampilannya dan berkata, ini aku. Ah, jadi itu kau. Apa wajah itu penampilanmu yang sebenarnya? Ya, aku adalah Frey Black. Hector lalu kembali berkata, sepertinya kau lebih tak sabaran daripada penampilanmu, Tuan Pelanggan. Bukankah masih ada waktu sampai deadline pesananmu akan tiba? Pesanan, aku datang ke sini hari ini bukan karena golem. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Karena aku mengira kau menderita setiap harinya. Tapi tampaknya aku telah salah. Ya sudah, kami pergi dulu. Tunggu, ucap Hector. Apa itu memang tujuan kalian ke sini? Apa aku bisa keluar dari sini? Tadinya sih seperti itu. Tapi bukankah tadi kau bilang di sini serasa seperti surga? Tidak, tunggu. Tadi aku hanya bercanda. Kita lalu diperlihatkan mereka melakukan perbincangan. Hector lalu berkata, 3 orang apokalips terluka parah dan Lord sedang menyembuhkannya. Pantas saja aku merasakan kekuatan Lord di sini mulai melemah. Frey lalu berkata, ada pengkhianat di antara para demigod. Pengkhianat katamu? Ya, demigod dengan kekuatan pedang Rizky. Chairo dan Diablo yang terkejut lalu berkata, kalau itu Rizky, berarti dia seorang apokalips. Tunggu, ucap Hector. Jadi apa yang terjadi pada demigodnya? Kalau yang kau katakan itu benar, tidak ada sekutu yang lebih berguna selain dia. Namun Hector dibuat terkejut mendengar Frey yang berkata, Rizky, dia telah mati. Kesempatan ini terwujud karena mengorbankan nyawanya. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Kemarin kami berhasil membunuh apostelnya Lerin, apokalips terakhir. Tak lama lagi, dia juga akan jatuh dalam hibernasi. Hibernasi, apa itu? Ucap Chairo. Hector lalu menjelaskan, saat seorang apostel mati, demigod yang terkait dengan apostel tersebut akan mengalami hibernasi. Bisa dikatakan, mereka akan tertidur dan tak bisa melakukan apa-apa selama 100 tahun. Frey lalu berkata, Rizky mengatakan padaku, saat demigod memasuki hibernasi, mereka bisa dibunuh dengan mudah, bahkan dengan pisau dapur. Jadi karena itulah para demigod menyembunyikan tubuh mereka saat apostel mereka telah mati. Frey lalu berkata, minta bantuan pada Elias. Itulah kata-kata terakhir Rizky yang ia katakan padaku. Elias, maksudmu Elias demigod dari dataran salju utara? Ya, Rizky bilang, Elias bisa membantu kita. Diablo lalu berkata,
Elias mendekatiku ratusan tahun yang lalu. Dia memintaku untuk menjadi apostelnya. Sekarang aku ingat, kalau kau mengatakan sebelumnya, kalau kau berasal dari dataran salju utara kan? Ya, kau benar. Tapi aku menolak menjadi apostelnya. Tujuan hidupku adalah untuk mencapai puncak tertinggi Mage Christ. Kau pikir aku akan mengambil Divine Power itu dan membuang manaku? Boleh juga pendirianmu. Aku senang kau bisa melewatinya dengan selamat. Diablo lalu berkata, tidak seperti itu juga. Aku diambang kematian dan menghabiskan waktu 20 tahun untuk memulihkan diri. Pada saat itu, dia sedang merajuk. Sifatnya seperti cewek Indo. Maksud admin, anak kecil. Dia tidak punya sopan santun dan harga diri. Terlihat mereka tercengang mendengar cerita dari Diablo. Diablo pun kembali berkata, jika kalian ingin mendapatkan hati Elias, aku akan membantu. Jika kita bisa membuatnya jadi sekutu kita, itu akan sangat menguntungkan. Frey lalu berkata, Hector, kami kesini untuk menyelamatkanmu. Bagaimana menurutmu? Hector lalu berkata, kalian pikir aku akan menolaknya? Aku sudah menantikan hari seperti ini. Aku selalu menunggu untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Diablo lalu kembali berkata, ada semacam teknik yang dimasukkan ke dalam tangga ini, karena teknik itu bercampur dengan kekuatan Lord. Jadi ini akan memakan sedikit waktu. Hector lalu berkata, sembari menunggu Diablo, bagaimana kalau kita melihat golem yang kau pesan? Bukankah kau bilang belum selesai, Hector? Core-nya masih kosong, tapi bentuk fisiknya sudah rampung. Baiklah, sepertinya ini juga waktu yang tepat. Karena aku ingin meminta penilaianmu, Chairo. Mereka pun melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan. Frey lalu berkata, tak kusangka ada ruangan seluas ini di bangunan ini. Di sini aku bisa bebas dari pengawasan Lord, ucap Hector. Frey lalu berkata, jangan bilang golem yang kupesan bentuknya juga seperti ini. Tentu saja tidak. Kau pikir aku ini siapa? Aku pembuat golem profesional. Aku tidak pernah melibatkan perasaan sedikit pun dalam pekerjaanku. Dengan wajah tak yakin, Frey berkata, karena kau bilang begitu, kurasa aku sedikit tenang. Frey lalu diperlihatkan golem buatan Hector. Sontak wajah Frey menjadi cemberut dan berkata, tadi kau bilang kalau kau tidak akan melibatkan perasaanmu sendiri. Ya, kan dia tidak kukenakan pakaian mini. Chairo lalu berkata, lalu untuk apa kau meminta pendapatku untuk benda seperti ini? Hector, apa golem ini memiliki ketahanan dalam bentuk seperti ini? Tentu saja, Chairo, hal itu yang paling penting. Golem ini sudah diatur untuk menyimpan mana energi 1 juta. Apa? 1 juta mana? Tunggu, apa maksudmu 1 juta mana? Apa ada core yang bisa menampung 1 juta mana sebanyak itu? Frey lalu memperlihatkan sesuatu dan berucap, Anastasia, core yang diciptakan oleh Suezer. Hector yang sangat terkejut lalu memelototi core tersebut dan berucap, meskipun aku menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku masih belum habis pikir. Suezer tidak diragukan lagi, dia jenius yang sesungguhnya. Ada sebuah kata yang terukir di dalamnya, Anastasia. Apa? Anastasia, ucap Chairo. Ada apa, Chairo? Tidak ada. Kurasa rasa khawatirku tak beralasan, karena ini cuma sebuah golem. Core yang ditinggalkan Suezer ini memang sebuah ancaman terbesar bagi demigod. Frey lalu berkata, aku harap kau bisa membantu Hector untuk pembuatan golemnya. Jika kau menolongnya, seharusnya Hector bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan. Namun tiba-tiba Diablo muncul dan berucap, aku sudah menyelesaikannya dan mengangkat semua mantra yang ada di tangga. Kita bisa pergi sekarang. Chairo lalu berkata, kalau begitu, ayo kita berangkat. Hector, apa ada lagi yang ingin kau bawa? Tidak ada, aku hanya perlu membawa tubuhku dan bengkel ini. Sial, apa kau sudah gila, ucap Chairo. Scene lalu berpindah memperlihatkan hutan yang rimbun.
Terlihat Frey sedang bersama Isabel. Isabel lalu berkata, "Ini hutan Reynolds. Maksudku, ini wilayah para elf. Kudengar sangat dilarang bagi orang luar untuk masuk ke hutan ini." Namun Arsila muncul dan berkata, "Aku sudah mengira itu adalah kau, Frey." Frey lalu berkata, "Isabel, dia adalah Ratu Elf." Arsila lalu membuka topengnya dan memperlihatkan wujud aslinya di hadapan Isabel. Isabel lalu berkata, "Dia sangat cantik bagaikan peri." "Frey, apa Rizky telah mati?" "Ya," ucap Frey. "Siapa yang membunuhnya?" "Lord, dia yang telah membunuh Rizky." "Rizky, dia yang menyelamatkanku dari kematian. Aku masih belum bisa lupa tangan yang dia ulurkan padaku di tengah badai itu. Rizky adalah penyelamatku, orang yang memberikanku kesempatan kedua." "Ya, dia juga melakukannya padaku," ucap Frey. "Oh ya Frey, bisakah kau menungguku di sini sebentar?" Isabel lalu berucap, "Aku terkejut. Tak kusangka kau akan mengatakan kalau demigod adalah penyelamatmu, Frey. Sepertinya banyak hal yang terjadi saat aku tak ada." Selang beberapa lama, Isabel dan Frey lalu menoleh dan terlihat kedatangan Arsila yang berucap, "Aku sudah melepaskan tahtaku. Seharusnya kulakukan sejak dahulu. Tak kusangka bebannya jadi seringan ini. Tunggu dulu. Apa hal semacam itu bisa kau berikan pada orang lain begitu saja?" "Ya, sebenarnya para elf terus-menerus menolaknya. Butuh berjam-jam bagiku untuk meyakinkan mereka." Sepertinya kau berhasil meyakinkan mereka, Arsila." "Tidak begitu juga, Frey. Sebenarnya, karena mereka tak berhenti mengoceh, aku kabur saja." "Berarti kau sama sekali tak berhasil meyakinkan mereka. Lalu apa yang ingin kau lakukan sekarang?" Sambil menunjuk Frey, Arsila berkata, "Mulai hari ini, aku juga akan mencurahkan seluruh kemampuanku untuk melawan demigod." Frey lalu berkata, "Aku tidak sabar ingin bertarung di sampingmu, Arsila." Namun tiba-tiba, Arsila memeluk Frey. Isabel yang melihatnya sangat terkejut dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" Arsila lalu berucap, "Bukankah begini cara kalian jika saling menyapa? Walaupun kami manusia, tapi kami tak seenaknya menggunakan tubuh kami seperti itu. Kau harus menjaga tubuhmu dengan baik, karena itu adalah pemberian orang tuamu." Arsila lalu berkata, "Isabel, kau ini berisik sekali. Bukankah kau hanya seorang pembantu?" Dengan muka dipenuhi rasa kesal, Isabel berkata, "Tidak sama sekali. Aku bukan pembantu." "Kalau begitu, kau siapanya, Frey?" Terlihat Isabel yang salah tingkah mendapatkan pertanyaan dari Arsila. Sambil memejamkan mata, Isabel lalu berkata, "Aku sama sekali tak memikirkan perbedaan umur 4.000 tahun. Tidak sedikit pun." Namun ketika dia membuka mata, Frey dan Arsila sudah beranjak pergi. Scene lalu berpindah memperlihatkan mereka bertiga yang telah tiba di kediaman Master Beniang. Isabel lalu berkata, "Ini markas besar Circle Traumen Rings." Master Beniang yang melihat kedatangan Frey dan yang lainnya sangat terkejut. Ia lalu menyalimi Frey dan berkata, "Rounder Frey, sudah lama tak berjumpa." "Iya, sudah lama tak berjumpa, Master Beniang." "Isabel, kau juga telah kembali." Arsila yang menatap Master Beniang sontak membuatnya terpukau dan berkata, "Keindahan yang mempesona, siapa wanita yang sangat cantik ini?" Arsila lalu berucap, "Saya adalah ratu bangsa elf." Scene lalu berpindah di malam hari. Terlihat Frey yang menemani Arsila. Terlihat Arsila yang sedang fokus berdoa. Frey lalu berkata, "Sangat tak terduga, aku baru tahu kalau elf juga memiliki budaya menghormati jiwa melalui doa. Ya, semua elf lahir di hutan dan nantinya akan kembali ke hutan. Aku hanya mencoba meniru kebiasaan manusia." Namun tiba-tiba, seekor kelelawar datang menghampiri Frey. Charles dalam wujud kalilawarnya lalu berkata, "Frey, Master Altan telah setuju. Dia ingin berbicara dengan Anda secara pribadi." Master Altan berkata,
bahwa dia sendiri yang akan datang menemui Anda. Kalau begitu, sampaikan padanya. Datanglah ke markas Strawman Ring. Saat dia sampai di hutan Francisco, aku akan menjemputnya. Kita lalu diperlihatkan Frey bertemu Master Beniang. Frey lalu berkata, Master Beniang, aku mengundang seorang tamu untuk mengunjungi circle kita besok. Baiklah Frey, aku akan menyambutnya besok dan memperlakukannya dengan baik. Tak usah repot-repot, Master Beniang. Aku hanya ingin kau juga bertemu dengannya besok. Di keesokan harinya, terlihat Master Beniang sedang mempersiapkan sambutan. Sontak Master Beniang terkejut dan berkata, Master Altan, ya ini aku. Kau Honor Beniang bukan? Tidak, sekarang kau telah menjadi seorang master. Kita lalu diperlihatkan mereka yang telah berkumpul dalam ruangan. Master Altan lalu berkata, mari kita langsung saja ke intinya. Kau yang bernama Frey kan? Kau bilang kau akan mengajariku teknik Asura Summoning Circle. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Frey lalu berkata, aku suka sikapmu yang langsung ke intinya. Master dari Peace Ponder Armlet memang hebat. Aku menginginkan sebuah aliansi. Jadi rumor itu memang benar. Kalau kalian sedang ditekan oleh dua circle, Straw Nicholas dan Lucid Sword. Maaf, tapi aku harus menolaknya. Master Altan lalu kembali berkata, kau harus bersiap jika kedua circle menyatukan kekuatan. Mustahil bagimu untuk bisa bertahan meski kami membantumu sekalipun. Hah? Membantu kami? Sepertinya kau sudah salah paham, Master Altan. Yang aku tawarkan padamu adalah aliansi. Aliansi adalah kesepakatan yang dibentuk oleh mereka yang punya kekuatan setara dan melakukan kerjasama. Oho, jadi kau berpikir kalau kalian setara dengan kami? Sambil memejamkan mata, Frey berucap, aku mulai saat ini berencana untuk menghentikan semua pertarungan kecil yang tidak berguna. Entah itu Straw Nicholas atau Lucid Sword yang melawanku. Tak ada satupun yang boleh mengabaikannya. Master Altan, aliansi ini bisa menghindarkan kita pada peperangan tak berguna. Dan itu bisa terwujud selama kalian berjanji untuk bertindak sesuai perintah kami. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita di part kali ini. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Dan admin ucapkan bagi kalian yang selalu mendukung channel Pedang Utara, mendukung admin, dan selalu like setiap video, mengkomen. Pokoknya admin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doakan juga semoga channel Pedang Utara cepat mencapai 50.000 subscriber. Dan admin akan membagikan baju channel Pedang Utara kepada kalian yang sering berkomentar. Pokoknya admin ucapkan terima kasih banyak buat semuanya. Dan admin ucapkan see you again. Thanks for watching.